Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik santri sekalian, kita kesempatan kali ini di pembacaan matan takrib fikih muamalat. Kita masuk di pembahasan riba. Silakan ada yang baca satu paragraf. Silakan Bapak Ganjar Soleh, bisa dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ganjar Soleh. Qala al-mu'allif faslun war-riba fi dhahabi wa fiddati wal mat'umati fala yajuzu bay'u dhahabi bil-dhahabi wala fiddati kadzalik illa mutamathilan naqdan wala bay'a wala bay'a ma ibta'ahu hatta yaqbidu. Wala bai'u ma, karena mudah-mudah pilih itu. Wala bai'u ma beta'ahu. Wala bai'u ma ibta'ahu hatta yaqbidahu wala bai'ul lahmi bil hayawani wa yajuzu bai'ul dhahabi bi fiddati mutafadilan naqdan wa kadzalik al mat'umatu la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairi mutafadilan naqdan bighairihi mutafadilan naqdan wala yajuzu bai'ul gharar. Wala yajuzu bai'ul gharari. Oke. Nah, coba kita artikan pelan-pelan Pak Ganjar. Faslun Fasal Warriba riba. Fasal riba dalam emas, perak, dan makanan. Nah, ini ya makanan. Dibagi jadi 3, ada dalam emas, perak, makanan. Terus Maka tidak boleh menjual emas dengan emas. Begitupun dengan perak. Kecuali dalam keadaan sejenis dan tunai. Kecuali sama jumlahnya, ya toh? Dan nakdan, tunai. Kecuali mutamasilan, sama jumlah, nakdan apa? Tunai. Terus lanjutannya lagi. Wala bai'u, tidak boleh menjual sesuatu yang dibelinya sampai diterima terlebih dahulu. hatta yakbidahu, sampai menerimanya. Menerimanya gitu aja. Sampai menerimanya. Jadi tidak boleh jual mabta'ahu, sesuatu yang sudah dibeli, sampai menerimanya terlebih dahulu. Terus itu pengertian dari nakdan tadi, tunai. Jadi terima dulu. Terus wala bai'ul lahmi, tidak boleh menjual daging dari hewan yang hidup. Ya, tidak boleh menukar daging dengan hewan. Terus wa yajuzu
boleh menjual Boleh. emas, boleh menjual emas dengan perak, Atau menukar aja, kita menukar emas dengan perak. boleh menukar emas dengan perak yang berbeda takaran Ya, nakdan secara tunai. asalkan tunai. Oke. Ya, terus Dan demikian pula makanan tidak boleh menukar yang sejenis darinya kecuali sama timbangan atau takaran dan tunai. bila mutamasilan nakdan sama apanya? Takarannya atau Sama timbangnya. Oke. Dan nakdan apa? tunai. Tunai. Terus Boleh menukar ini jeans ke makanan Ustaz ya. yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafallilan nakdan. Itu masih bahas makanan. Dan boleh Dan boleh menukar menukar makanan makanan darinya dengan sesuatu yang lain meskipun berbeda takaran dan secara tunai. Nah, berarti makanan dengan makanan tapi beda jenis. Ya, tak? Ini makanan tapi beda jenis. Oke, terus Dan tidak boleh wala jual yajuzu beli, bai'ul gharari. tidak boleh jual beli gharar. Tidak boleh jual beli Gharar. gharar. Oke, baik. Sekarang kita lihat penjelasannya. Ini berarti tentang pembahasan riba. Terutama di sini riba dalam jual beli. Sebelum goror ya. Bentar. Nah ini. Nanti bisa lihat yang syarah yang saya kasih ya. Oke. Nah dari sini riba itu secara bahasanya tambahan. Kita bagi dulu tadi kan ada berapa riba terjadi pada berapa hal tadi? 3 kan? Emas. Betul ya? Dibuka semua suara saja. Emas, perak, umat, makanan kan? Betul ya? Jadi 3 sebab ini nih. Emas, perak, umat, makanan. Makanan yang dimaksud ini secara umum untuk makanan baik yang iktiyat, makanan pokok, tafakkuhan, buah-buahan, tadawian, makanan yang berupa obat-obatan. Nah, lihat di sini, 3 ini dikelompokkan jadi 3. Ini namanya barang ribawi. Jadi menurut mazhab Syafi'i, karena kita bahas matan takrib ini mazhab Syafi'i, barang ribawi ini ada 3 tadi itu. Selain 3 barang di atas tidak berlaku aturan hukum riba. Jadi menurut mazhab Syafi'i barang ribawi karena 3 ini. Bawa itu kipasnya itu. Oke ya. Terus lihat. Aturan tukar menukarnya tadi sudah dijelaskan. Ini saya rinci dari yang disebutkan dalam matan tadi. 1, menukar emas dengan emas. Perak dan perak. Berarti ini yang sejenis. Maka harus mutamasilan sama dan nakdan tunai, tidak ada yang terlambat. Tadi sudah disebutkan kata tunai tadi. Mau dijual pada yang lain, ya harus diterima dulu. Berarti yang dimaksudkan dengan nakdan itu kita pegang langsung. Nggak boleh ada yang terlambat. Ini aturan yang pertama. Aturan yang kedua, menukar emas dan perak.
Emas dan perak. Sudah beda jenis namanya. Kalau nomor 2 sini beda jenis. Boleh mutafadilan, berlebih ukurannya. Artinya timbangannya bisa berbeda, takarannya bisa berbeda, tapi harus nakdan. Halan, artinya seketika itu juga qobat serah terima saat itu sebelum terpisah. Ingat ya, karena apa? Beda jenis. Sedangkan yang ketiga menukar sama makanan yang sejenis. Tadi juga sudah disebutkan. Misalnya beras mau ditukar beras. Beras ingin dibarter dengan beras. Kan sama-sama makanan nih. Maka dua syarat. Mutamasilan, sama takarannya, sama timbangannya, dan nakdan tunai. Nakdan halan, berarti tidak ada yang tertunda. Tidak ada yang terlambat. Oke. Terus yang keempat. Menukar makanan dengan yang beda jenis. Beda jenis. Berarti tadi beras ditukar kurma. Misalnya. Sama-sama makanan tapi beda jenis. Beras ditukar kurma. Maka syaratnya boleh mutafadilan, berlebih ukurannya tapi harus nakdan. Halan, seketika itu juga qobat serah terima saat itu sebelum berpisah. Nah, saya balik di sini dulu. Tadi ada 3, tapi emas perak ini satu kelompok namanya. Nah, dalam bahasa fikihnya satu illah. Ini satu kelompok. Atau illah. Makanan ini beda kelompok lagi. Ini kelompok lain. Ini kelompok makanan. Oke. Nah, terus jika antara penjual dan pembeli terpisah sebelum qobat, terpisah sebelum serah terima semuanya, akadnya jadi batal. Kalau tadi disyaratkan harus qobat. Lihat semuanya transaksi di sini yang 4 ini semuanya harus qobat. Nakdan. Maka jika tidak ada nakdan, akadnya jadi batal. Berarti akad bermasalah kalau terjadi itu. Namun jika diserahkan sebagian, maka tafriqus safqah. Sebagian akadnya sah, sebagian yang lain tidak. Oh gitu pengertiannya ya. Sebagian akadnya sah, sebagiannya tidak. Nah, lalu dari sini kita kenal macam-macam riba. Dalam mazhab Syafi'i bagi riba 4 gini. 1, riba fadl. Riba yang pada 2 barang ribawi sejenis dengan adanya penambahan. Ingat, fadl itu artinya kan lebih. Dengan adanya penambahan pada salah satu dari 2 barang ribawi. Fadl itu artinya ada yang lebih. Oke, ada penambahan. Berarti misalnya emas 1 gram ditukar emas 1,2 gram. Itu namanya riba fadl. Dia apa? Emas 1 gram dibarter dengan emas 1,2 gram. Walaupun beda jenis. Maaf, walaupun beda kualitas. Satu ini kualitas 24 karat, satu ini kualitas 18 karat. Yang kedua, riba liat. Riba pada 2 barang ribawi dengan adanya keterlambatan. Ya itu kan artinya tangan. Terlambat qobotnya. Terlambat serah terimanya pada kedua barang ribawi atau salah satunya. Contoh, emas yang 1 hari Senin, emas yang kedua
Emas yang kedua hari Rabu. Ini namanya ribal iyad. Ada keterlambatan kobat. Terus ada lagi riba an-nasa nasi'ah, riba pada dua barang ribawi dengan adanya penundaan. Cuma terlambat saja kalau ini penundaan. Sebenarnya riba liat dan riba nasa ini saya lihat tidak ada perbedaan di sini. Ini tidak ada perbedaan tuh, lihat. Kalau tadi ada yang terlambat, kalau ini penundaan, hampir sama istilahnya kan? Terus yang keempat riba qard. Setiap utang piutang yang mendapatkan manfaat pada yang memberikan pinjaman, pada al-mukrid yang memberikan pinjaman. Saya misalnya pinjamkan pada si A, saya dapat manfaat dari si A. Saya pinjamkan 1 juta. Saya 1 juta. Saya dapat manfaat. Al-mukrid, saya pinjamkan. Tuh. Riba di situ, riba qard. Tapi kalau manfaatnya pada orang yang minjam, itu bukan bahasan riba di sini. Ya, dia beda ya. Tidak. Terus di sini kita lihat yang terakhir. Syarat sahnya jual beli barang ribawi nakdain dan mat'umat menurut Syafi'iyah. Tadi satu disebut mutamasilan, sama ukuran untuk barang yang sejenis. Berarti misalnya mutamasilan 1 gram emas dengan 1 gram emas. Kalau tidak terpenuhi maka terjatuh dalam riba, Fadl. Karena ada yang berlebih. Terus tadi kan ada syarat hulul, tunai. Atau nakdan. Tidak boleh ada yang tertunda. Kalau terjadi penundaan maka tidak lasa dan terjatuh dalam riban nasa. Atau riban nasi'ah tadi nih di atas. Terus taqabud, serah terima. Oh, berarti kalau riba liat itu kaitannya dengan serah terima ya. Kalau riba nas itu kaitannya dengan masalah penundaan. Taqabud, serah terima di majelis akad. Kalau berpisah tanpa adanya tidaklah sah, walaupun tidak diberi. Oh, jadi bisa jadi saya akad di sini, saya sudah akad, tapi belum ada kobat. Deal ya, emas dengan emas ya, oke. Tapi emas yang satu belum dikobat. Itu. Kalau berpisah tanpa adanya kobat, nah tidaklah sah walaupun tidak diberi syarat tertunda. Gitu. Terus yang tadi dilarang barter daging dan hewan. Tadi dalam matan ya, kita pahami matan dulu nih. Baik dari sejenis, misal daging kambing dengan kambing. Atau beda jenis, tetapi sama-sama makul dimakan. Seperti jual beli daging sapi dan 1 kambing. Oh, karena sama makanan. Kenapa? Coba lihat. Kenapa? Daging kambing dengan kambing kenapa? Tidak bisa dibarter seperti itu. Ya. Tapi kalau daging kambing dengan kambing kan sama-sama sejenis. Sama-sama kambing. Iya, Ustaz. Ini daging kambing ini depan saya nih. Ini 1 kilogram. Maaf. Taruhlah 10 kilo. Kambing sana itu hidup. Bisa jadi dia kalau jadi daging 10 kilo, bisa jadi daging 15 kilo. Belum jelas. Karena kita tidak mengetahui besarnya dagingnya nanti, ukuran dagingnya, nanti ketika jadi daging berapa, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Tapi di sini ada catatan lagi, beda jenis juga, tapi sama-sama makul dimakan, seperti jual beli daging sapi dan 1 kambing.
Kalau ini saya masih sanksi yang gini nih. Karena ini kan beda jenis kan cuma kan boleh berlebih kan? Boleh berlebih terus yang penting kan nakdan. Yang ini saya masih sanksi nih. Saya cek lagi. Terus yang kedua, menjual yang telah dibeli sebelum diterima. Baik ia mau menjualnya lagi pada penjual atau pada yang lain. Maka nggak boleh. Contoh. Ini ada motor. Dibeli oleh Alex. Dibeli oleh Alex. Alex pegang motor ini dulu, motor ada di dia. Baru boleh dia jual ke Sugeng. Motor pindah ke dia dulu. Menjual yang telah dibeli. Iya, Alex sudah beli, dia pegang motornya dulu sebelum diterima. Ini dia terima dulu. Baru dia jual ke yang lain. Baru dia jual ke yang lain. Supaya ada tanggung jawab si Alex. Seandainya motor langsung ke Sugeng, dan Alex dengan Sugeng sudah transaksi, Sugeng sudah bayar, motor ini belum ada di Alex, tapi langsung ke Sugeng, katanya nanti dari dealer bawa ke situ, katanya mau dibawa nih perjalanan. Alex tidak tanggung jawab kalau ada kerusakan, tapi dia sudah dapat untung. Jadi masalah tuh. Dan bisa jadi juga Alex bawa lari duit. Kalau ada kerusakan, dia nggak mau tanggung jawab. Maka dalam Islam jual beli harus jelas. Oke, terus yang ketiga, jual beli gharar seperti menjual budak dari beberapa budak atau menjual burung yang masih di udara. Saya membeli budak mana? Pokoknya budak dari beberapa budak ini. Acak berarti, tidak jelas. Menjual burung yang masih di udara. Masih di udara, belum bisa ditangkap, belum bisa kembali. Gitu. Nah, dalil-dalilnya ada di bawah sini tentang barang ribawi tadi, tapi itu perspektif dari mazhab Syafi'i bagi jadi tiga tadi ya, tiga barang ya, emas, perak, mat'umat. Tapi di sini saya sebutkan cuma dibagi jadi dua. Barang riba dibagi dua, ilahnya yang sama itu emas, perak, atau alat tukar. Sehingga nanti mata uang rupiah, real, ringgit, dolar masuk situ di kelompok pertama. Adapun kelompok kedua, itu makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Tidak semua makanan. Tidak semua makanan. Situ ada beras, jagung, singkong, gula, daging, kurma, gandum, masuk situ. Ini kelompok kedua. Nah, ini pembagian yang lebih jelas. Oke, nanti yang lainnya kita singgung. Baik, ada pertanyaan silakan. Itu untuk pemahaman seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, izin bertanya. Siapa? Azalia, silakan. Iya, Ustadz. Itu misalkan ada orang titip untuk beli fidyah ya Ustadz, beras. Nah, terus kita beli ke orang yang jual beras. Orang jual beras ini tadi sudah dikasih uang, sudah akad, terus orang yang jual beras ini bilang, berasnya lusa ya, sampai di rumahnya Azalia, gitu misalkan. Itu boleh nggak Ustadz? Oke, itu uang ditukar apa? Beras. Oke. Lihat sini ya, Azalia ya. Ini, saya bagi lebih mudah dua kelompok ini, lihat. Tadi ada dua kelompok tuh. Ini dua kelompok ya. Kelompok pertama apa? Alat tukar. Lengkapnya coba lihat. Emas, perak, atau alat tukar. Oke, kelompok kedua. Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Oke. Untuk pembagiannya ini penting banget. Sehingga gini, lihat. Kelompok pertama itu kan ada emas. Tadi aturannya emas ditukar dengan emas syaratnya apa?
emas ditukar dengan emas tadi naqadan dan mutamasilan. Mutamasilan. Oke, dua syarat. Saya tulis ini aja dua syarat ya. Iya, Ustaz. Sekarang emas dibarter dengan perak. Naqadan, Ustaz. Nakdan saja, satu syarat kan? Oh ya, benar. Naqadan. Iya, Ustaz. Satu syarat. Karena masih satu kelompok. Iya, Tadi yang Ustaz. kayak makanan dengan makanan yang saya sebut, beras ditukar beras. Syaratnya Mutamasilan dan naqadan. dua syarat. Oke. Nah, kalau sudah lompat kelompok, tidak ada syarat. Oh, iya, Ustaz. Tadi asalnya sebut apa? Beras dengan Wah. uang, Ustaz. Dengan beras. Uang di kelompok pertama. Iya kan? Iya, Ustaz. Beras di kelompok Kedua, sama kelompok. beda. Nah, tidak ada syarat. Ustaz, Berarti tapi itu, iya, Ustaz. berarti yang ditanyakan tadi, saya beli Jadi beras ya Bu ya. Berasnya besok. ada penundaan karena si yang jual beras ini belum pegang berasnya, Ustaz. Dia mau beli. Dia baru mau kulak Berarti beras. dia baru boleh jual itu nanti ketika dapat. Kan belum punya barang. Iya, Maka kemarin saya sempat sebut COD. COD Oh iya, kemarin Ustaz. boleh karena apa? COD kemarin boleh karena, Al-wa'du. oh iya, Apa al-wa'du? al-wa'du kemarin sudah Menjanjikan. Oh iya, Mbak Delia, saya punya tas nih ya. Maaf, saya bilang punya tas. Saya mau beli tas. Tapi saya belinya besok. Kamu mau pesan nggak? Itu saya janjikan namanya. Kalau saya sudah ada barang, nanti saya beritahu. Beli ya, gitu ya. Bisa jadi besok barangnya sudah ada. Terus Azalia jawab, maaf saya belum bisa beli. Ini lagi ada kebutuhan duit, mohon maaf ya. Itu namanya menjanjikan. Menjanjikan itu nggak mengikat. Berarti belum boleh bayar dulu sebelum barangnya dimiliki sama si penjual ya, Ustadz? Boleh saja, tapi janji artinya kalau batal, uang kembali. Nah, Oh ya, Ustadz. uang kembali. Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Pertanyaan kedua, Ustadz. Ya. Pertanyaan kedua, misalkan ada ibu-ibu di pasar, biasa diberi nasi Jumat. Terus kita transaksi jual beli sayurnya beliau di pasar. Nah, beliau menambahkan, nanti itu misal menambahkan kentang 1 kresek, atau menambahkan jeruk dan lain sebagainya, itu boleh nggak ya, Ustadz? Bonus dari dia kan? Iya, Kita beli pakai apa? kita beli pakai uang. Uang kan? Oke. Oh iya, nggak ada syarat. Masalahnya di mana? Beda kelompok. Ada kelebihan tadi, Ustadz. Saya kira, Ada kelebihan tapi kan beda kelompok. Kalau beda kelompok tidak ada aturan. Iya, Ustadz. Oke. Namun dari sisi makanan tadi, kalau dalam mazhab itu kan tadi makanan kayak daging. Tapi kalau yang di sini nih makanan yang bisa ditakar atau ditimbang secara umum, gitu loh. Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang secara umum kayak beras, jagung, singkong, gula, tadi juga daging masuk gitu. Sedangkan kayak buah-buahan kita beli nih ya, tapi ada buah itu kan yang tidak dibeli per kilo. Orang beli durian pakai per kilo atau lihat besarnya atau kecilnya? Kalau di Jakarta kan per kilo, Ustaz. Jakarta per kilo, tapi tempat lain enggak. Iya sih, emang benar, Ustaz. Iya. Nanti kan dia lihat, oh ini besar nih, ini sekian, ini kecil nih, kan enggak dikiloin. Buah-buahan itu rata-rata enggak dikiloin, walaupun ada yang pakai kilo juga.
Atau ada yang sudah dalam kemasan. Nih, dalam kemasan ini. Ini ini wadah ini ada buah macam-macam. Ini enggak kiloin satu-satu. Dia jual satu paket aja gitu. Maka Iya, bukan keumuman itu ditakar atau ditimbang. iya, Ustaz. Oke, baik. Coba ini ada pertanyaan. Tadi ada dari Bu Dina. Bu Dina, coba nanya coba. Ya, Ustaz. Ah. Izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa jual beli emas itu harus dengan tunai. Namun bagaimana hukumnya jika membeli emas itu dengan cara menyicil, Ustaz? Nah, lihat Dan itu gini, Bu masuk Dina. dalam- Lihat. Kalau pakai pendapat ulama Syafi'i, kalau cuma dibagi kayak begini, uang nggak masuk di sini. Uang nggak masuk. Karena cuma sebut emas, perak, mat. Sehingga uang itu bukan barang ribawi. Sehingga aturan tadi nakdan, apa tadi nakdan? tunai, Ustaz. Nah, tidak berlaku. Tapi saya lebih cenderung ke sini nih. Lebih cenderung ke sini. Yang tadi itu yang bagi dua kelompok ini. Uang masuk kelompok pertama sama dengan emas. Sehingga ketika kita membeli emas tetap pakai syarat nakdan. Saya sengaja sebut pendapat yang tadi pertama itu. Pendapat Syafi'i cuma bagi 3 saja. Uang nggak masuk di situ. Tapi kalau pakai pendapat kedua, uang masuk. Iya kan? Kan alat tukar. Berarti kalau saya beli emas, syaratnya apa, Bu Dina? Hmm. Ada barangnya tunai. Tunai. Jadi nggak boleh, Ustaz, ya? Nah itu. Jadi tergantung mau pilih pendapat yang mana. Kalau saya lebih hati-hati yang ini. Problemnya emas itu, Bu. Emas itu problemnya sekarang. Kenapa harga emas itu bisa melonjak? Ibu punya uang nih. Ibu mau beli emas. Hmm. Emas sekarang itu, coba kalau nanti ibu datang ke satu bank syariah, ibu beli emas, ya, beli emas. Emas yang ada itu bukan ada wujud, tapi dia bilang, baik Bu, Ibu harga emas sekarang 2,3 juta, di rekening Ibu sudah ada tertera emas 1 gram. Iya. Ibu nanya nanti balik, emasnya mana? Sudah Bu, sudah di akun Ibu. Nanti kalau Ibu memang butuhkan emas, nanti akan kita kasih. Iya. Pertanyaannya, emasnya ada nggak? Fisiknya nggak ada, Belum. Ustaz. Belum. Belum. Dapat terjadi begini nantinya. Dapat terjadi gini nantinya. Orang punya akun dengan emas misalnya 1 kilo. Di dunia nyata, emas 1 kilo ini nggak ada. Iya kan? Iya. Itu. Jadi nggak seimbang. Boleh, Ustaz, ya? Jadi kalau saran saya untuk kejadian yang pertanyaan yang ini nih, tetap nakdan lebih aman. Biar tidak terjadi ketimpangan tadi. Ada akun emas 1 kilogram, ternyata ketika pengen emas 1 kilogram, emasnya nggak ada. Emasnya cuma virtual saja. Oke? Okay? Ya, baik, Ustaz. Syukran. Ya, Fuan. Nah, Bu Leni, Iya, Ustaz. apa yang ditanyakan? Kalau sistem PO gitu, Ustaz, Nah, misalnya PO berarti gimana bayarnya? tunai, Ustaz, bayarnya kita bayar dulu karena kan harga emas itu kan berubah-berubah. Jadi hari ini misalnya harganya 5 juta, saya bayar 5 juta. Tapi barangnya Oke, emasnya kapan? misalnya barangnya bulan depan gitu, Ustaz. Nah, tertunda atau tidak? Tertunda. Nah, itu. Oh.
Kalau pakai pendapat yang ini nih yang tadi saya sebut terakhir ini, emas dengan uang itu satu kelompok. Sehingga syarat penukarannya harus apa? Tunai. Nakdan. Iya kan? Iya, iya. Itu. Ustadz. Itu lebih aman. Walaupun saya sekali lagi, tadi sudah saya disclaimer dengan menyebutkan pendapat Syafi'iyah. Saya nggak mungkiri pendapat ini. Bahkan DSN itu berpendapat sama seperti itu. Iya, iya. DSN MUI pendapatnya sama. Emas dengan uang itu ketika ditukar tidak tunai tidak masalah. Tidak tunai nggak masalah. DSN. Betul. Tapi saya tetap lebih cenderung ke pendapat ini. Saya konsisten dengan pendapat ini. Lebih aman bagi saya. Sehingga tidak jadi ketimpangan nantinya emas cuma dalam bentuk akun virtual, tapi di dunia nyata itu emas segitu nggak ada. Iya, iya. Itu aja. Itulah di antara faktor penyebab ya emas tuh harganya tinggi sekali. Oh. Karena emas di dunia nyatanya itu nggak sebanyak itu gitu loh. Lebih hati-hati. Oke? Ya Ustaz, syukuran Ustaz. Baik. Nah, nanti coba kita bahas kaidah ini dalam riba buyu. Tadi yang kita sebut emas, perak, mata uang, terus ada makanan bisa ditakar bersama ditimbang, itu masuk dalam kriteria riba jual beli. Riba buyo. Yang barter-barter tadi itu. Nanti ada lagi namanya riba yang terkait dengan utang. Itu sendiri lagi. Gitu. Kalau di sini kita bahas riba buyo. Ah, ini kaidah-kaidah yang nanti kita sebutkan sini. Coba nanti kita pelajari bareng-bareng. Kaidahnya bagus sekali. Saya ambil dari penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, pakar fikih di Madinah ya. Nah, beliau ada pembahasan ini, saya sarikan dari situ, dapat beberapa kaidah. Ini sebenarnya di buku lama saya. Sama nanti saya sebutkan aturan sorof. Sorof itu penukaran uang dengan uang. Ya, penukaran uang dengan uang. Ini kita akan lihat. Dan saya, sorof ini saya bagian dari jurnal saya sebenarnya. Ini jurnal sudah terbit. Ini waktu saya bahas tentang dompet digital. Baik, ada satu lagi itu siapa coba? Coba Bayu. Iya Ustadz, Afwan Ustadz, ini saya Dila Ustadz pakai akun Oh suami. ya, coba baca. Nah, coba nanya langsung. Ustadz, gimana kalau kita transaksi langsung itu di Antam, yang mana itu kan kalau misalnya kita transaksi kayak di booth-boothnya Antam tuh kan dia kayak ada booth-boothnya sendiri kan Ustadz, ada tempat pembayaran sendiri, terus ada tempat kayak penyerahannya. Nah, pas kita bayar kan kita langsung nggak dapat emasnya itu Ustadz, kita harus menunggu lagi karena menunggu antrian untuk pengambilan. Sedangkan kan kalau dari Pengambilan emasnya. Iya, pengambilan emasnya Ustadz. Beberapa Berarti kan menit ada. tapi di tempat yang sama. Oh. Itu Kayak nggak apa-apa. ibaratnya itu saya beli di tempat, kasirnya bilang, Mbak, saya ambil barangnya stok yang baru aja di dalam. Tunggu sebentar ya. Cuma nunda waktu penyerahan aja. Oh. Barangnya ada, tempatnya di situ juga kan? Iya, di situ juga Ustadz, kita Iya. cuma nunggu doang. Nunggu doang aja. Tetap dianggap kobet. Oh, tetap dianggap nokobat ya Ustadz. Oke. Kalau pindah ruangan dan ganti orang, Ustadz. Masih di situ juga kan? Iya. Iya. Oh, iya, Masih di situ baik. juga. Iya, benar-benar Ustadz. Datang ke toko emas.
Bayarnya di sini. Mbaknya bilang, saya utak-atik emasnya dulu, Mas ya, Mbak ya. Nanti ambil emasnya di sana. Tuh, sama itu. Dengan yang satu di sini, nanti ambil di sana ya. Tokonya sama ini. Pakai teralis semua sama nih. Di sini jarak 10 meter ke sana. Tuh. Kan gak jauh-jauh juga, itu satu tempat juga. Iya, Ustaz. Itu nggak dianggap tertunda. Kecuali ini Mbak, besok ambilnya. Nah, besok ambilnya tertunda berarti. Walaupun di tempat yang sama. Itu. Ya, Ustaz, berarti kayak emas secara tabung kan kadang kan kalau misalnya kita di butik emas itu kan kadang kita suka ditawarin kayak emas yang nggak bentuk fisik kayak yang ditanya sama umat sebelumnya kan Ustadz. Itu kalau nggak salah katanya itu biar supaya kita nggak usah susah-susah nyimpan emas dalam biar aman lah intinya tuh kayak gitu. Saat itu memang tetap nggak boleh, Ustadz. Gini aja gini, Mbak datang ke bank ya. Saya mau beli emas. Emasnya mana? Oke, dikasih tunjuk emas kan? Mbak simpan. Apa susahnya sih? Sama juga kan? Yes. Saya mau beli emas 2 gram. Mbak, emasnya mana? Ini. Nah, dikeluarin kan kayak diantam tadi toh? Iya benar. Serain lagi ke dia. Saya nitip ya. Sama nggak maksudnya alasannya itu? Iya sama sih itu. Cuman yang beda yang tadi itu Tapi nggak kan ada saya pengen fisiknya. wujud aja. Iya benar. Kan saya pengen wujud emasnya. Saya cuma tanya wujud emasnya mana gitu loh. Kan sama toh. Tadi kan tujuannya sama, supaya kita tidak repot-repot nyimpan emas di rumah. Ya sudah, emasnya mana gitu. Keluarin emasnya. Saya beli berapa? 2 gram. 2 gram. Oh ya. Iya, ini sudah ini emas saya ya. Oke. Mbak nanti simpan ya. Sayangnya nggak ada yang kayak gitu, Ustaz. Itu. Sudah beli emas antam tadi, bawa pulang ke rumah tuh. Sudah? Sudah, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Saja mengasih diskusinya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, saya umumkan nanti siang pada Jumatan silakan ikuti kelas Dosa itu Candu, terus Istiqomah Daurah Rumasya Academy, bisa ikuti secara online. Insya Allah sebentar lagi saya masukkan buku ini di Rumayso Digital biar yang jauh-jauh bisa mendapatkan buku tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.